Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan praktikum dengan tema jaringan ikat atau tectus connectivus. Nah, tema ini nanti kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu seperti biasa, kemudian kita adakan penjelasan singkat mengenai materi yang akan kita praktikumkan. Nanti ada 5 preparat yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Silahkan kita pretest dulu ya. Adik-adik, untuk jaringan ikat ini kita akan melihat preparat pertama, yaitu jaringan ikat mukosa atau gelatinosa yang menggunakan organ dari funiculus umbilicalis atau plasenta. Nah, di sini nanti kalian akan mengamati dengan preparat kodenya CT2 ya. Nah, di situ dengan pewarnaan hematoksilin eosin dengan perbesaran lemah nanti nampak kayak ada gelombang-gelombang halus dan ada titik-titiknya ya. Nah, titik-titik itu inti sel, sedangkan yang bergelombang ini adalah serabut kolagennya. Nah, di antara serabut kolagen yang berwarna lebih jernih keputihan itu adalah substansia interselularis. Kemudian yang titik-titik ini adalah sel utama penyusun jaringan ikat. Kita cermati yang warna yang bentuk intinya oval. Nah, oval kemudian seperti kayak ada juluran-juluran halus atau prosesus. Nah, itulah sel fibroblast. Nanti dengan perbesaran kuat akan nampak lebih jelas ini serabut kolagennya ya, yang berwarna merah jambu atau pink. Serabut ini membentuk berkas ya, agak tebal, kemudian dia halus karena potongan dari sediaannya menyebabkan dia nggak kelihatan memanjang tapi terputus-putus. Kemudian ini sel-selnya, sel yang utama adalah sel fibroblast, di mana sel fibroblast ini intinya relatif oval, kemudian ada seperti juluran-juluran halus sehingga dia disebut sebagai selula stellata kayak bintang. Itulah sel fibroblast. Nah, di antara serabut kolagen dan fibroblast itulah substansia interselularis yang bersifat homogen. Ini adalah preparat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat longgar atau tectus connectivus areolaris. Nah, jaringan ikat ini kita ambil dari mesenterium. Di situ nampak bangunan memanjang, ini adalah pembuluh darah. Kita tidak melihat pembuluh darah ini, tetapi yang kita lihat adalah di antara pembuluh darah itulah jaringan ikat longgarnya. Ini salah ya, bukan sel mas. Jadi sel-selnya yang kecil-kecil banyak. Seperti kita ketahui jaringan ikat itu selnya bervariasi. Ada macam-macam sel di sini yang bisa kita tentukan itu sel apa dengan pewarnaan khusus. Jadi kita tidak bisa terus ini dianggap sel apa, tapi harus dengan pewarnaan tertentu untuk mengetahui sifatnya sehingga kita ketahui dia itu sel apa. Nah, dengan perbesaran kuat di sini nampak jelas ada 2 macam serabut yang nampak jelas di sini, yaitu serabut yang tebal, memanjang, tidak bercabang, itulah serabut kolagen. Kemudian serabut yang tipis dan bercabang-cabang, itulah serabut elastin. Nah, di antara 2 macam serabut ini ada berbagai macam jenis sel yang sesuai teori ya, di dalam jaringan ikat itu ada sel fixed cell dan ada wandering cell. Sel yang selalu ada di dalam jaringan ikat terutama adalah ini fibroblast. Jadi yang oval kemudian ada kayak juluran-julurannya itulah fibroblast. Sel yang lainnya bisa sel plasma, sel mas, dan sel yang lainnya. Jadi kita tentukan saja yang kita cermati hanya fibroblast.
serabut kolagen dan serabut elastin yang tipis. Ini preparat yang kedua. Sekarang yang ketiga yaitu jaringan ikat elastika. Sesuai namanya, jaringan ikat ini didominasi oleh serabut elastin di organ yang kita cermati ini. Nah, tetapi serabut elastin ini dominan, tetap ada serabut kolagen di antaranya. Nah, pada jaringan ikat elastin ini, serabut elastin itu tipis. Ini tipis-tipis. Jadi ini semua yang berwarna hitam ini adalah serabut elastin. Kemudian di antaranya ini yang hitam itu elastin. Kemudian ada sebenarnya di antara hitam itu ada merah. Ya, yang merah itu serabut kolagen. Kemudian kita cermati dengan perbesaran kuat. Ini ada inti sel, itu inti sel fibroblast. Ini serabut elastin. Kemudian yang merah itu serabut kolagen. Karena yang dominan yang elastin sehingga dinamakan jaringan ikat elastika. Komponen utamanya serabut elastin. Serabut yang kedua yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu serabut kolagen. Selnya yang nampak jelas hanya sel fibroblast. Itu preparat yang ketiga. Selanjutnya preparat yang keempat adalah jaringan ikat kolagen padat tidak teratur. Jadi jaringan ikat kolagen padat itu menurut strukturnya ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Yang teratur kita temukan pada tendo, di situ nanti serabut kolagennya dengan arah yang sama dan susunannya padat teratur. Nah, yang kita cermati ini adalah yang kolagen padat tidak teratur. Kita cermati di sini pada kulit kepala. Nah, pada kulit kepala kita melihat bangunan apa yang dominan di kulit kepala, yaitu yang bulat-bulat ini folikel rambut. Nah, kita nggak melihat folikel rambutnya, tetapi jaringan ikat di sekeliling folikel rambut ini. Gimana tipenya adalah jaringan ikat kolagen padat tidak teratur. Kalau kita lihat sesuai namanya, jaringan ikat kolagen berarti serabut yang dominan adalah serabut kolagen. Di mana serabut kolagennya? Yang warnanya merah-merah ini. Ini serabut kolagen. Jadi ini kebalikannya dengan jaringan ikat elastis. Tadi yang kolagennya sedikit merah, elastinnya hitam tapi dominan. Kalau di sini yang merah, yang kolagen yang dominan, kemudian yang hitam jumlahnya jauh lebih sedikit, itu serabut elastin. Jadi yang berwarna hitam-hitam ini serabut elastinnya. Kemudian sama dengan jaringan ikat yang lain, ada sel yang nampak intinya ini adalah sel fibroblast. Ini folikel rambut terpotong melintang sehingga nampak bangunannya membulat. Kemudian ini fili rambutnya atau helaian rambut di bagian tengahnya. Ini perbesaran kuatnya. Jadi yang merah-merah tebal ini serabut kolagen, yang hitam tipis serabut elastin, kemudian ini inti sel fibroblast. Ini perbesaran kuatnya dari jaringan ikat kolagen padat tidak teratur. Tectus connectivus collagenous compactus irregular. Nah, yang selanjutnya yaitu jaringan ikat reticularis, tectus connectivus reticularis. Kalau tadi tectus connectivus elasticus, itu yang dominan serabut elastinnya. Tectus connectivus collagenous itu yang dominan serabut kolagen. Nah, ini yang dominan adalah serabut retikuler. Bangunan ini kita temukan pada organ limfoid. Dalam hal ini adalah nodus limfaticus, di mana yang dominan di sini ada bintik-bintik merah, kurang jelas ya. Kita cermati saja dengan perbesaran kuat. Ini yang hitam-hitam membentuk anyaman seperti jala, itu adalah serabut retikulernya.
Kemudian yang titik-titik merah ini adalah limfosit, karena ini organnya organ limfoid. Jadi yang dominan selnya adalah sel limfa atau limfosit. Limfosit nampak sebagai bangunan bulatan-bulatan kecil berwarna merah. Masih ingat ya, limfosit itu ciri khasnya intinya besar bulat. Nah, ini warna merah-merah dan banyak sekali. Ini adalah limfosit. Di antara limfosit itu adalah serabut retikuler. Jadi serabut retikuler pada organ limfoid ini berfungsi sebagai kerangkanya. Jadi dia adalah kerangka organ limfoid, sehingga di sini kerangka itu nampak sebagai bangunan yang menjadi anyaman. Jadi dari kata retikular, serabut retikuler itu dari kata rete. Rete itu beranyaman. Jadi sesuai namanya, ini yang hitam beranyam-anyaman ini adalah serabut retikulernya. Jadi yang nampak jelas di sini adalah serabut retikuler yang beranyaman seperti jala. Di antaranya ada merah-merah bulat-bulat, ini adalah sel limfositnya. Demikian adik-adik tadi penjelasan singkat materi praktikum tentang tectus connectivus atau jaringan ikat. Silahkan kalian mengambil preparat untuk diamati. Setiap meja diambil satu orang saja, kemudian bareng-bareng diamati, kemudian digambar. Nanti tolong dicermati ya, karena ini preparatnya sebenarnya mudah, masing-masing punya perbedaan yang khas, supaya nanti pada waktu post test kalian tidak bingung untuk mengerjakan. Jadi nanti khas jaringan ikat apa, gambarannya seperti apa, itu beda-beda banget. Tidak seperti sistem atau jaringan yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.